Di dalam hadis saudara kita ahli sunnah wal jamaah pun tidak ada separuh hadis pun yang menerangkan bahwa Khulafaur Rasyidin itu adalah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Tidak ada. Itu hanya takwilan mereka. Padahal Khulafaur Rasyidin, khalifah yang lurus, maksudnya yang tidak keluar dari Quran dan tidak keluar dari kitab Nabi. Bisa orang yang tidak maksum tidak keluar dari Quran? Tidak bisa. Maka itu imam harus maksum. Kalau nggak maksum nggak bisa. Kalau menciptakan dosa nggak bisa. Bisa orang tidak keluar dari Quran dan tidak keluar dari Nabi. Ilmu Qurannya tidak sampai dari alif sampai iya. Bisa? Nggak bisa. Kalau alif sampai jin saja, masalah roh dia nggak tahu. Dan ini Sahih Muslim berkata, waktu Umar jadi khalifah, datang ini orang, ya Amirul Mukminin, saya ini junub nggak punya air. Keke ini saya. Bagaimana ini hukumnya saya? Itu kan yang jamaah ya pakai bahasa jamaah. Ala kulli hal, Amirul Mukminin Umar bin Khattab waktu itu mengatakan di Sahih Muslim, la tusalli. Jangan sholat. Diingetin sama Ammar bin Yasir waktu itu dekat sama dia, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, apakah Anda lupa di waktu itu Anda bersama saya sama-sama junub, tidak punya air. Anda tidak sholat, saya bergulung-gulung di bumi kemudian sholat. Setelah ketemu Rasul kita utarakan masalah kita dan Nabi berkata, ya Ammar, cukuplah engkau menepukkan kedua tanganmu ke bumi kemudian mengusapkan ke dahi dan tanganmu. Tidak takut ingat itu? Katanya khalifahnya waktu itu bilang apa? Ya Ammar, ittaqullah. Itu di Muslim, di Bukhari ada itu. Cuman kata-kata jangan sholat nggak ada, tapi teguran Ammar, terus kata-kata ittaqullah, maksudnya jangan buka-buka dulu. Ammar, takwalah kepada Allah. Dijawab sama Ammar di Sahih Muslim. Begitu juga di Bukhari. Na'am ya Amirul Mukminin, baiklah wahai Amirul Mukminin, kalau engkau berkehendak aku tidak bercerita, aku tidak akan bercerita lagi. Jadi maksudnya ittaqullah itu janganlah kau membuka-buka, maksudnya begitu. Rahasia. Tapi Ammar ingat, dia tidak membuka itu kecuali karena pentingnya masalah waktu itu. Dia sudah merubah sunnah Nabi. Sekarang sudah di musim Ramadan, tarawih berjamaah. Dari siapa tarawih berjamaah? Dari Umar. Nggak ada di zaman Nabi. Umar yang membuat. Sampai dia katakan apa? Ma'ahsana hadhil bid'ah. Waduh, nggak ada tambahan yang lebih bagus. Bagus sekali ini tambahan setelah dia bikin. Wah, intelektual muslim pertama kali menurut Nur Khalid Majid. Alhamdulillah, saya berani menyebut nama karena ditulis dan beredar bukunya, jadi bukan meleceh-lecehin. Ya, semacam kritikan terbuka lah alhamdulillah. Saya betul-betul dan terkini saya waktu baca buku itu. Tuhan, ini intelektual kita. Tapi alhamdulillah itu derita, kita adukan aja sama Tuhan. Nah kan, apa nama tadi? Jadi seorang imam kalau tidak punya ilmu Quran dari alif sampai iya, bisa tidak keluar dari sunnah Nabi atau sunnatullah? Enggak bisa. Yakin tidak bisa. Seikhlas apapun orangnya, kalau dia tidak lengkap ilmunya, tidak bisa. Sekarang kita tanya, yang pertama, kedua, ketiga, atau setelah Imam Ali itu, pernahkah ada jaminan dari Nabi atau dari Tuhan ilmunya istimewa? Nggak ada. Yang ada, saya kota ilmu, ana madinatul ilm, wa aliyun babuha, Ali pintunya. Barang siapa ingin kota, masuklah pintunya. Yakni dia adalah jaminan ilmuku setelah aku meninggal. Jadi kalau ingin tahu ilmuku seluruhnya, maksudnya saya dengan dia. Ini jaminan Rasulullah, pintunya. Barang siapa ingin kota, masuklah lewat pintunya. Dan sampai sekarang kata-kata Amirul Mukminin di Nahjul Balaghah berpuluh-puluh jilid kitab mencarai juga masih belum hatam belum selesai. Syarahi lagi. Nahjul Balaghah bisa dilihat bagaimana fasahahnya, bagaimana Ana iri juga sama sebagian antum di sini. Ana enggak nyambung sama beliau, antum nyambung. Ala kuliah ana yang berkau-kau. Ala kuliah. Jadi Imam Ali begitu hebatnya ilmunya sedemikian tinggi sampai sekarang bisa dilihat itu dipantau di Nahjul Balaghah bagaimana tentang Tuhan. Kan sudah saya katakan waktu membahas Tuhan tempoh hari,
Imam Ali berkata, kalau ingin ikhlas kepada Allah, hilangkan semua sifat-sifat Allah. Waduh, di Quran Ar-Rahman Ar-Rahim di ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim terus hilangin. Tapi sudah kita bahas kemarin kan. Jadi artinya sifat itu yang berbeda dengan Allahnya, dengan zatnya. Kalau sifatnya berbeda dengan Allah, jadi kalau kita katakan Allah mempunyai sifat, yang mana sifatnya itu berbeda dengan Allah, kita tanya sifatnya itu dari mana, kan begitu kan? Seperti di hari, siapa yang membuat sifat Allah? Iya kan? Siapa yang membuat sifat Allah? Selain Allah apa Allah? Nah, kalau Allah yang menciptakan sifat Allah itu Rahman, berarti makhluk Allah. Buat apa Allah pakai? Iya kan? Rahman itu belum diciptakan, adanya sifat Rahman itu sudah dari Allah. Tidak mungkin Allah pakai. Allah sudah cukup, artinya tidak perlu kepada makhluk ciptaannya. Kalau dibilang qadim, oh Rahman itu qadim, berarti ada dua yang qadim. Ada Allah qadim, ada sifat Rahman juga qadim. Sirik. Itu maksudnya Imam Ali mengatakan kalau ingin ikhlas, hilangkan sifat Allah. Nah, cuman penafsir Nahjul Balaghah yang diterbitkan di Bandung, ini juga kitab tidak apa-apa ya kan, saya sebut karena beredar, dikatakan yang dimaksud sifatnya itu sifat yang bukan sifat yang seperti sifat makhluk katanya. Wah yang enggak, ya ini sifat Tuhan sudah hilang, tidak boleh ada. Gitu kalau ingin. Nah, kenapa di Quran memakai? Karena kita nggak tahu Allah sih. Yang tahu kita hanya kuat ini orang. Sujak kan. Ini lembut. Ini sifat-sifat masyarakat. Kan itu bahasa Arab, itu dipakai oleh Allah. Ana juga maha lembut, ana juga kuat, itu dipakai. Jadi untuk mengenalkan dirinya, tetapi tidak pada hakikatnya yang sebenarnya tidak bisa nutuk, kita nggak bisa nyampe, gitu. Jadi apa-apa yang ada di bayangan masyarakat waktu itu tentang kekuatan, Allah mengatakan ana kuat, gitu. Oh itu karim, ana juga karim. Kalau bahasa Indonesia memang berbeda. Lembut, dia maha lembut. Dalam bahasa Arab sama saja. Lembut Allah, lembut orang sama. Gitu. Karimnya orang itu karim. Antum juga sering pakai ini dalam amiyah bahasa. Orang itu Habib itu karim. Nah, itu kan Allah juga karim. Bahasa Arab karim, tidak ada maha karim. Ya kan? Itu yang dipakai untuk mengenalkan, sekedar memberikan image kepada kita bahwa Allah itu maha kuasa, menggambarkan itu. Kalau enggak, dari mana kita tahu, dari mana kita kenal gitu. Tapi kajian yang paling dalam itulah harus dari Nabi sebagai penerima wahyu, atau dari wakil Nabi sebagai penerus penjelas wahyu, bukan penerima wahyu. Itulah yang disebut Khulafaur Rasyidin. Jadi khalifah yang lurus tidak bisa jadi lurus kalau tidak maksum atau punya ilmu Quran dari ahli fiqh. Sementara tidak ada umat manapun saudara-saudara ahli sunnah wal jamaah yang mengatakan Abu Bakar maksum, tidak ada. Selain Nabi tidak maksum, nah, berarti tidak ada yang bisa lurus. Khalifah manapun tidak bisa jadi khalifatul rasyidin. Lah kenapa dikatakan fulan khalifah rasyidin? Memang di dalam tasyayyu' mazhab Ahlul Bait dikatakan harus taat kepada Nabi dan harus taat kepada imam, ya kan? Nah, tetapi perlu ingat bahwa imam atau khalifatul rasyidin ini bukan sesuatu yang syekh mustaqil, bukan sesuatu yang mandiri. Dia itu sebagai bayangan Nabi itu, dan tidak mungkin berbeda dengan Nabi. Tapi kalau khulafaur rasyidin yang dimaksud saudara kita ahli sunnah wal jamaah, kadang-kadang berbeda. Kayak tadi orang pakai tak tayamum, orang tak punya junub, tak punya air, dibilang jangan sholat. Dan banyak hal-hal yang lain. Mereka duduk di singgasana khalifah, siapa yang nunjuk? Itu saja sesuatu yang tidak sama dengan Nabi juga. Bahkan nanti di dalam pembahasan khusus siapa imam itu dan dasarnya apa akan dibahas. Tak fasik katanya orang Jawa. Bertumpuk itu hadisnya yang menerangkan, atau Qur'annya yang menerangkan bahwa khalifah pertama adalah fulan. Ya, Ali bin Abi. Tapi pembahasannya nanti. Sekarang masih pembahasan mengenai mansut, mengenai imam itu mesti ditunjuk oleh Allah, nggak bisa dipilih. Kenapa? Karena dia harus rasyid, harus lurus. Nah, yang tahu bahwa orang ini lurus tidak akan nyeleweng besok hanya Allah. Maka itu Allah yang nunjuk, bukan kita yang pilih. Kita milih
lurus di pasar, di rumah barangkali gampar istri, nggak pakai punya salah, nggak pakai tanya itu, gampar istri, tendang anak, pencapaian barang-barang, ya kan? Misalnya tanpa alasan, nah dan sebagainya. Nggak bisa, dan harus maksum. Nah, yang tahu maksum Allah, yang mengharuskan maksum juga Allah, seperti di ayat Al-Insan tadi yang berbunyi wala tuti' minhum asiman, jangan taati dari orang yang punya dosa. Nah, siapa yang punya dosa? Nggak tahu, ya kan? Yang tidak punya dosa siapa? Nggak tahu, Allah yang tahu. Harus ditentukan. Dan ini nanti akan dibuktikan di pembahasan berikut bahwa sudah ditentukan. Quran bukan hanya 1-2 ayat, hadis bukan hanya 10 hadis. Ya. Disebut namanya juga sampai 12 imam disebut. Nah, kemudian maka itu harus ditentukan oleh Allah. Kemudian yang kedua tadi dalilnya bahwa imam itu harus punya ilmu Quran dari alif sampai ya, istilahnya punya ilmu Islam yang lengkap. Sebab tugasnya membimbing masyarakat. Kalau salah dibenerin, ya kan? Kalau benar didukung. Nah, dari mana dia tahu? Sedangkan masyarakat kompleks, permasalahannya berjuta-juta masalah bertebaran di masyarakat. Kalau dia tidak lengkap ilmu Islamnya, nanti memfatwai sesuatu bisa salah. Nah, masalah ilmu, kelengkapan ilmu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Dan kalau Rasulnya tahu, itu akan diberi wahyu oleh Allah. Maka itu harus ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alias yang namanya pengganti Nabi, khalifatun Nabi, harus ditentukan Nabi. Nabi sendiri, khalifatun Nabi itu apa sih? Gampangan aja. Khalifatun Nabi, wakil Nabi. Mungkinkah wakil Nabi ditunjuk bukan Nabi? Oleh yang bukan Nabi? Enggak mungkin. Ini satu kantor misal, oh ini siapa? Wakilnya. Yang angkat siapa? Kita. Enggak lucu. Ini wakil manajer. Yang angkat siapa? Bukan manajernya. Kita sepakat. Jadi buruhnya bersepakat, anggap ini wakil manajer. Manajernya datang, lo kok ngerjakan begini? Wah, karena wakil Anda mengatakan begitu. Siapa wakil aku? Itu. Lo siapa yang angkat? Kami. Wah, enggak lucu. Salah semua ini. Kau enggak dibayar bulan ini. Menangis kita. Iya, kalau di akhirat nanti kita datang dengan setumpuk amalan ditolak oleh Allah Maha. Bahaya. Sudah saya katakan tadi, di dalam Islam jangankan sekarang, di zaman sahabat masalah sholat berbeda, puasa berbeda. Kita tahu dari mana bahwa itu yang dari Nabi. Berbeda kok. Sudah saya katakan di situ tidak ada tawasul, di sini ada tawasul. Itu ada usolli, di sini bid'ah. Itu ada Sayyidina Muhammad dalam sholat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, di sini bid'ah bagi Sayyidina. Tahiyat ada yang puternya melingkar, ada ke atas ke bawah, ada yang nggak pakai, ada yang lurus saja. Itu sendakep, ada yang dekat dagu sini. Saya pernah hampir ketawa tapi saya tahan kan, harus toleran tuh. Itu betul-betul dekat dagu. Ya Tuhan, kalau Nabi sholat begitu gimana? Rasanya fitrah saja sudah nggak bisa, apalagi dalilnya. Ke bawah itu berbeda, di dekat dagu, di dada, di antara dada dan perut, di perut, agak di bawah pusar, ada yang tidak sendakep. Oh, ada yang di pinggir. Waduh, walhasil bermacam-macam. Ya kan? Nah, kalau ini tidak ada pemimpin setelah Nabi yang jadi jaminan, nah Islam kita dari mana? Ya, beraneka ragam. Padahal Islam satu. Jangan dibilang ya bahwa ikhtilaful ummati rahmah. Mana mungkin sesat menyesatkan, bid'ah membid'ahan dikatakan apa? Rahmat. Yang satu bilang itu syirik, tawassul syirik, yang sini enggak syirik. Oh, itu rahmat. Oh, yang bilang syirik kok. Syirik itu dosa yang paling besar, enggak boleh masuk Masjidil Haram. Ya ayyuhalladzina amanu innal musyrikina najasun fala yaqrabu Masjidil Haram. Wahai orang-orang mukmin, sesungguhnya musyrik itu najis, enggak boleh mereka mendekati Masjidil Haram. Bang, wah soalnya batal, ada bid'ahnya. Oh, boleh syekh. Itu bisa bahaya, Islamnya habis sekarang. Kalau kita ini tidak fair sekarang berpikir, diserang oleh orang non-Islam, diserang semacam tadi itu, apa jawaban kita? Anda katakan perawi hadis harus soleh. Oh betul. Bagaimana kalau pembunuh perawi hadisnya? Oh nggak boleh. Sahabat Anda puluhan ribu dipimpin Aisyah, puluhan ribu dipimpin Ali bertempur sama-sama pembunuh. Nah, semua hadis harus gugur karena dari sahabat yang saling berbunuh. Apa jawaban kita? Jangan hanya nyalain, kamu murtad, kamu kafir, masuk neraka. Jangan hanya bilang begitu. Islam itu rahmatan lil alamin.
rahmat, harus ngayomi. Kafir kalau nggak tahu bisa masuk surga kalau dia baik. Baik dalam arti bukan sholat, dia menggunakan akalnya. Kalau dia punya duit, ada orang kelaparan, kan itu akal tidak pakai syariat, tahu kalau itu bantu baik, memukul orang tua tidak baik, menipu, merampok nggak baik, itu aja diamelin masuk surga. Walaupun dia nggak tahu Tuhannya, ya kan? Kalau tidak datang penjelasan agama kepadanya. Nah kalau tanya begitu bagaimana? Hancur itu semua hadis-hadis gugur. Gugur nggak bisa, sama pembunuh kok. Oh sudah tobat, tobatnya meragukan. Ada kan barangkali mereka sudah tobat, dari mana tahu tobat? Nggak tahu, ini kira-kira aja. Buktinya Ali juga terbunuh kok. Iya kan, semacam itu. Apalagi ajdadukum, Imam Husain kepalanya sampai dijadikan sepak bola. Oleh siapa? Oleh mereka, para muslimin. Itu waktu Imam Husain sudah jatuh, ditombak atau dipanah, itu takbir mereka, Allahu Akbar, karena bisa berhasil menjatuhkan Imam Husain. Baik, mana ini yang benar? Zaman Muawiyah perang, ngangkat Quran ini Muawiyahnya. Waduh, khair itu. Takwa ngangkat Quran. Apa? Maka itu Imam Mahdi kalau diturunkan waktu lahir itu juga ditugaskan oleh Allah, sekarang kau keluar, barangkali disalib sama orang, diracun, dan tidak pernah nomor 1 dari Imam 12 sampai ke 11 yang mati biasa, nggak pernah dibunuh langsung sendiri. Sebagian antum kan Sayyid sampai hijrah ke Yaman, sampai ke situ tuh ngapain? Kenapa? Kumpul sama Ajdad, sama Imam Ja'far Shadiq, ya sama Ajdad tuh. Zul ilm, tidak ada yang tidak tahu kefadilah ilmunya. Tapi kenapa mereka terpaksa memisahkan diri? Dikejar-kejar. Begitu. Ala kulli hal. Jadi istilahnya kalau Imam Mahdi waktu itu dikeluarin sama. Artinya tidak diterima oleh rakyatnya. Maka itu Allah tunggukan sampai ada orang yang musta'id, yang siap menerima kehadiran. Sebab janji Tuhan begitu. Di Sahih Bukhari Muslim aja mengatakan bahwa imam setelahku 12. Gitu. Dan Allah satu ayat yang belum terjadi sampai sekarang ini, yaitu ayat ini, huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi. Dia yang menurunkan, huwallazi arsala rasul dengan yang kebenaran, huwallazi arsala rasul bil huda. Dia yang mengirimkan rasul dengan petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan atau menguasai, liyudhhirahu, untuk menampakkan atau menguasai. Zahara itu bisa diartikan menguasai bumi, dan artinya menang ke atas semua agama. Sejak zaman Nabi sampai sekarang belum pernah menang kepada semua agama. Itulah orang Syiah mengatakan misi Nabi gagal. Ingat, bukan misi dalam arti menyampaikan Islamnya berhasil sudah Nabi, tapi karena umat Islamnya tidak pandai-pandai, atau rakyat bumi waktu itu termasuk Yunani, termasuk Parsi yang tidak menerima Rasul, ya kan sudah dikirimi surat. Coba mereka menerima dan bersyukur, dikuasai sudah dunia. Tapi karena tidak, maka ayat ini terpaksa tertunda. Bukan Allah nggak mampu, melainkan apa? Allah mau bunuh kita semua mampu. Tapi Allah la ikraha fiddin, tidak mau pakai paksaan dalam agama, sesuka-sukanya. Maka liyudhira dini ala dini kulli itu nggak boleh ada campur tangan langit, gitu. Artinya begitu masyarakat siap, ya masyarakatnya siap. Bukan Allah menciptakan orang yang siap, gitu. Karena tidak ada paksaan dalam agama, dan Allah sudah tahu yang bakal terjadi dan mengumumkan itu. Yaitulah nanti pada zaman Imam Mahdi. Kita insya Allah mudah-mudahan beliau cepat datang. Amin. Mudah-mudahan kita juga jadi orang yang mampu mengenali beliau. Amin. Sebab kalau keluar belum tentu kita dapat kenal. Amin. Mudah-mudahan kita bisa yang kenal dan bisa ikut. Dan tidak sakit. Sebab yang banyak dosa, kata guru saya, itu tidak mampu membantu karena dia sakit, nggak bisa keluar rumah. Jadi kalau mereka sudah menerima Imam Mahdi tapi dia masih banyak maksiat, itu bakal sakit pada hari keluarnya Imam Mahdi. Allah. Maka itu kita harus berusaha. Saya katakan kalau kita punya salah 100, kurangi sekali, kurangi 1. Apalagi ini Ramadan. Kalau nanti Ramadan ini selesai, tidak beda hati kita dengan Ramadan sebelum Ramadan, maka kita rugi di bulan Ramadan ini. Nah, jadi dengan adanya hal-hal yang tadi, kan, tidak bisa seorang imam itu menjadi rasyid
khalifahnya di Rasyid kecuali dia mempunyai ilmu pengetahuan yang sempurna dan dia juga maksum, tidak hanya pinter aja tapi mengamali. Begitu juga tidak lucu kalau ada khalifatun Nabi, wakil Nabi, tapi yang menunjuk bukan Nabi. Kemudian syarat yang lain imam itu adalah tadi adalah harus ditunjuk kan. Jadi imam, ringkasnya imam itu harus ditunjuk oleh Allah dan Rasulnya, artinya ditunjuk oleh syariat. Wong makan, masuk WC, masuk jeding, tidur, itu ada aturan semua. Kenapa yang lebih afdal dari sholat ini, yang kalau tidak ada pemimpin ini sholatnya berarti berantakan kayak begini, ya, itu tidak ditunjuk oleh Allah dan tidak ditentukan. Kalau pemilihan mesti ditentukan dalam agama. Bagaimana cara pemilunya? Pakai kotak, pakai suara, atau sebagian orang aja di Saklifah di Madinah itu. Ya kan? Kalau mau pemilihan jujur, Rasulullah meninggal, itu harus kirim calon-calon kan ke seluruh pelosok. Nah, gitu kan. Ke Mekah, Habasyi juga dikirim. Kemana negara-negara Islam? Yaman kan sudah Islam waktu itu. Harus kirim. Harus dikumpulin suara terbanyak pada siapa? Gitu kan. Tapi khalifah yang pertama tidak, hanya sebagian orang itu. Nah, yang lain bisa saja karena takut atau karena apa. Tapi ada yang nggak takut, yang nggak bayar zakat itu berontak, tapi juga terbunuh, dikirim bala tentara. Ada juga yang nggak bayat, kayak Imam Ali, tetapi rumahnya dibakar. Nah, syarat lain yang mesti kita bincangkan juga adalah imam itu harus lebih afdal dari yang lain. Artinya sudah saya katakan, imam itu yang memimpin makmumnya. Kalau dia ini suatu saat bisa dinasihati oleh makmumnya, maka pada waktu itu dia makmum kepada makmumnya. Sudah saya katakan berulang-ulang, Anda berkata kalau imam Anda benar, Anda ikuti. Kalau imam Anda salah, Anda nasihati. Kalau demikian, Anda adalah pemimpin Anda. Itu satu syair. Ala kulli hal, perlu dicatat. Jadi istilahnya pemimpin itu harus lebih pandai, ya kan? Karena dia nanti yang jadi panutan, dia yang bakal memimpin, namanya juga pemimpin. Pemimpin agama, bukan pemimpin perang. Kalau perang barangkali masih mau musyawarah, ya kan? Ini agama yang kalau salah neraka. Benar ridho Allah, salah murka Allah. Tentu tidak semua sekarang ini sudah berantakan kayak gini, apa dimurka semua? Enggak. Ini dasar. Nanti dia itu berbuat salah itu sengaja enggak, itu ada pembahasannya. Tetapi pemimpin kalau dia tahu di salah, dia fatwa begitu kan jelas neraka. Tapi istilahnya tidak semua salah, ini perlu digarisbawahi. Jangan sampai dikatakan seperti orang Syiah mengatakan sahabat Nabi semuanya salah, murtad kecuali 4. Padahal bukan itu. Maksudnya begini, Rasulullah pernah berkata sama Imam Ali akan terjadi begini-begini besok. Kalau ada 40 orang yang siap bertempur di belakangmu, maka lawan mereka dengan pedang. Tapi kalau tidak, sabarlah. Nah, yang siap bertempur dengan pedang tidak ada 40, bahkan lebih barangkali. Imam Ali mengatakan, oke, besok pagi kembali lagi ke sini. Itu mau baik atau Imam Ali. Besok pagi ke sini, kita sudah siap untuk mati syahid. Besoknya nggak datang kecuali 4 atau 5 orang. Ahmad, Salman, Miqdad, Abu Dhar. Itu maksudnya, bukan terus yang lain murtad untuk neraka, tidak. Itu maksudnya siap tempur. Ya yang lain bagaimana? Yang lain itu ada beberapa golongan. Ada yang pro dengan Abu Bakar, ada yang tidak, ada yang bingung. Lu kok masih bingung sih? Apa enggak kalau sudah ditunjukkan masa sahabat bingung? Bisa saja, jangankan bingung, ngerampas juga bisa kok. Apalagi bingung, karena waktu itu ada hadis berkeliaran. Hadis, ketencilan hadis terbit waktu itu. Dan karangan-karangan ini. Pernah suatu saat Imam Ali dibakar rumahnya. Kalau di buku Ahli Sunnah, saudara kita Ahli Sunnah wal Jamaah, di dalam buku yang berjudul Al-Imamah wa Siyasah, karangan Ibnu Qutaibah, ini saudara kita Ahli Sunnah wal Jamaah, dia menulis dalam bukunya bahwa ketika Ali tidak mau berbaiat, Abu Bakar mengutus Umar
dengan beberapa tentara ke rumahnya. Pada waktu itu, contohnya kalau simbolis. ini tapi yang memimpin Umar. Umar berkata, wahai Ali, engkau kalau tidak keluar akan kubakar rumah ini. Ada orang berkata, wahai Umar, inna fiha Fatimah, sesungguhnya di dalam rumah itu ada Fatimah. Jawabnya Umar apa? Walaupun. Jadi walaupun di buku Ibnu Qutaibah itu atau yang diakui oleh ahli sunnah wal jamaah ini tidak ditulis kebakarnya, tapi niat membakarnya juga ada. Nah, di riwayat Ahlul Bait barangkali juga di riwayat ahli sunnah wal jamaah barangkali juga ada, cuma saya nggak tahu. Kalau di riwayat Ahlul Bait memang waktu hari itu kembali dia, cuma terus kembali lagi dibakar itu rumah. Intinya Fatimah alaihissalam teriak-teriak, wahai engkau sahabat ayahku, apa yang kau lakukan terhadap putrinya, sedangkan ayah baru saja meninggalkan kalian. Itu tidak digubris. Setelah kira-kira kunci rumah itu sudah kebakar api, ditendang itu dari luar, menimpa rusuk dada Fatimah sampai terjungkal ke tanah. Sampai dalam riwayat tulang rusuknya patah dan kandungannya gugur, yang namanya kotor. Gugur kandungannya, ya, mungkin. Saya mungkin ya. Kandungannya gugur. Itu yang membuat sakit beberapa bulan setelah Rasulullah 3 bulan meninggal. Jangan dibilang terus karena sedih ditinggal ayahnya. Oh, katanya dalam Islam sabar. Kalau Allah menciptakan hidup, kalau Allah meminta umur di antara keluarga kita, katanya harus sabar. Masa abadi mau sedih sampai ke bawah mati? Katanya maksum. Kita katanya Ahlul Bait at-Tahirin dan sebagainya. Atau minimal didikan Nabi masa begitu. Kalau mau ya ragu sama ayat takbir itu, apa namanya, didikan Nabi satu-satunya yang katanya marahnya di Bukhari itu ya, marahnya Fatimah, marahku adalah marah Allah. Masa begitu ditinggal aja, sakit mati karena sedihnya. Tidak, tapi kejadian itu yang membuat beliau sakit. Kemudian sakit itu mbak mati, itu disebut sakit kalau kita menyebutnya. Nah, waktu itu mulai digeret, aja harus terpaksa sabar karena tidak ada 40 itu. Digeret, dibawa ke Abu Bakar. Wahai Ai sekarang kau beat. Dari Umar. Ali mengatakan, ya Abu Bakar, bukankah engkau tahu bahwa Rasulullah menunjuk aku di sana, menunjuk aku di Ghadir-Hum, dan kalian berbaiat semua kepadaku, dan itu di Rasulullah. Nah, lebih demikian. Abu Bakar bilang apa? Iya, betul. Tapi setelah itu Rasulullah mengatakan bahwa kenabian dan kepemimpinan atau imamah tidak akan berkumpul dalam satu rumah. Artinya kepemimpinan, kenabian kalau dari rumah pulang, maka kepemimpinan tidak boleh dari rumah pulang itu. Artinya kalau nabi dari Bani Hashim ya, Bani Hashim artinya dari keluarga nabi yang demikian itu, maka wakil atau pemimpinnya tidak dari golongan itu, mesti dari golongan lain. Begitu. Nah, orang yang mendengar kan bingung, apa sudah dinasah hadis Ghadir-Hum? Sebab di Quran kan ada nasa mansukh. Barangkali karena itu sebagian yang lain terus sukut, jadi tidak ke barat dan tidak ke timur, diam aja, tidak berontak, tapi ya juga ya biasa. Barangkali begitu. Maka itu Imam Ali mengatakan, barang siapa dari sahabat Nabi yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi, dan mereka dalam keadaan ragu, dan mereka tidak menyucikan ahli bait, maka Allah akan mengampuni mereka. Itulah sangat dahsyatnya situasi waktu itu. Imam Ali juga mengatakan, hidupku ini ibarat orang melihat tetapi ada pasir di matanya, dan ibarat orang yang hidup tadi kerongkongannya yang ada tulangnya, artinya nggak bisa melihat, ada durinya, jadi nggak bisa melihat dan nggak bisa makan. Tapi aku tetap sabar kepada Allah. Seandainya aku angkat tangan, maka Allah akan menerima doaku sebagaimana Allah terima doa Nabi Nuh. Tapi aku bersabar karena aku menjaga zahiran Islam, aku jaga zahirnya. Maka itu ikhwan atau kelompok ahli Syiah atau kelompok mazhab ahli bait dari dulu menganjurkan wahdah Islamnya. Tetapi ikhwan ahli sunnah wal jamaah mengira itu tak sih.
Padahal bukan betul mereka ingin menjaga kesatuan. Walaupun yang dijaga itu sekedar dohir, ya minimal membuat ngeri orang di luar Islam. Tapi disalahpahami oleh orang, wah itu hanya tafiya aja, semuanya itu palsu, semuanya itu supaya orang masuk Syiah. Ya kalau kamu sudah yakin dengan mazhabmu, kenapa ragu rakyatmu masuk Syiah? Ya, kalau kamu yakin bahwa ajaranmu, mazhabmu sudah benar 100%, kenapa mesti ragu? Engkau bertemu dengan orang mati, apa ragu? Akan terpengaruh? Tidak akan terpengaruh. Kalau memang kau yakin, kenapa mau begitu? Kalau memang mau pengaruh-pengaruhan, tapi tidak, bukan untuk itu. Kalau Syiah itu memang diurus oleh Allah nanti. Kenapa kamu juga kenapa Syiah? Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara, wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Tetapi tugas kita di dunia ini tidak boleh memaksakan kehendak, pikiran dan pendapat kita. Tidak boleh itu. Kita harus saling menghormati. Arti menghormati itu bukan membenarkan, tidak, tapi mensilahkan orang berpendapat. Nah, salah satu ya tidak percaya apa tidak waktu itu tidak kembali lagi, kemudian beberapa harinya kurang lebih apa hari itu juga itu dikaling pedang tuh Imam Ali. Kalau sekarang kau tidak baiat, aku bunuh sekarang, kata Umar. Negat nggak kuat, negat tidak. Betul. Ya Amirul Mukminin, percayakan padaku. Sungguh orang ini tidak pernah bunuh orang di bidang tempur. Umar memang tidak pernah bunuh orang. Katanya orang kan Umar asyidda alal kufar kan, tapi bunuh orang di bidang tempur nggak pernah. Kalau lari pernah di Ghadir Hum, di Uhud kurang lebih. Kok di Ghadir Hum? Di mana? Di Khaybar. Kemudian di Uhud kurang lebih lari. Nah waktu itu Megdad bilang, ente tidak pernah bunuh orang. Ana tahu ente adalah orang-orang yang penakut. Ayo sekarang bersama aku tempuh. Ya Imam Ali, izinkan aku. Macam-macam mintanya. Ya Megdad siapa? Apa di antara itu? Megdad atau Ammar atau Abu Dzar? Abu Dzar saya. Abu Dzar ini yang tidak kuatan. Tidak memang. Ya Abu Dzar, sarungkan pedangnya. Ya Amirul Mukminin, kalau bukan antum yang nyuruh, sungguh aku tidak akan sarungkan. Sarungkanlah. Jadi setelah 3 bulan kira-kira dan setelah kewafatan Fatimah alaihissalam, tadi itu peristiwanya. Artinya Imam Ali mengulurkan tangannya, ya, tetapi bukan berbaiat. Artinya karena dia dipaksa dan akan dibunuh. Terus membaca ayat yang dibaca oleh Nabi Harun alaihissalam. Kadu yaktulu nani. Jadi kurang lebih bahkan berbicara dengan Nabi. Ya Nabi, yabna ammi, maafkan saya hari ini. Mereka akan membunuh aku. Imam Ali terkenal suja, terbukti ketika, dan sebenarnya tidak kenal takut. Jadi istilahnya waktu itu bukan takut dibunuh dalam arti itu, tapi karena memang disuruh oleh Rasulullah, dan di samping itu Imam Ali ingin menjaga lahir Islam. Sebab apa? Islam ini ditunggu oleh orang-orang luar. Raja Parsi kan tersinggung itu. Dirobek-robek itu kan suratnya, waktu dikirimi surat oleh Nabi Muhammad kan. Itu mengancam, itu istilahnya menunggu waktu yang tepat untuk menyerang kaum muslimin. Begitu juga negara-negara yang lain. Nah, kalau kepemimpinan itu tidak ada dan kosong, akan diserbu, dan suatu kelemahan satu kaum kalau tidak ada pemimpinnya. Nah, jadi istilahnya waktu itu Imam Ali berbaiat, tetapi berbaiatnya bukan berbaiat, dia hanya mengulurkan tangan, bukan bermakna baiat. Artinya bukan menyetujui. Nah, maka dari itu sebagian kaum muslimin pada waktu itu bingung, walaupun dia ikhlas. So, barangkali sudah dinasor, bingung. Maka itu dia barangkali juga takut dengan pedang juga. Dia berdiam diri dan menahan dirinya, tidak ikut ke blok barat dan tidak ikut ke blok timur. Nah, jadi istilahnya seorang wakil Nabi atau juga pemimpin atau imam, dia harus lebih afdal dari yang lain. Karena apa? Dia ditugasi untuk memimpin yang lain. Ini tidak lucu kalau pemimpin agama ini. Kalau pemimpin perusahaan, barangkali
di bawah itu walaupun tidak sekolah ke Amerika, tapi karena di kerja di bangunan 50 tahun, barangkali dia lebih afdal dari segi itu. Tapi ini agama kalau salah akan dapat murka Allah. Saya pikir saya cukupkan sekian, barangkali ada pertanyaan.